ya. Oke, Usah kau Bang, terus. ini kan MM udah resmi diumumkan dari Kabid Humas kan ke TSK. Oke. Yang saya mau tanya ini ada di sini, apakah pemerasan ini bersindikat? Karena yang kita tahu bahwa Dr. Oki dan Dr. ikut melakukan BAP. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lalu untuk pemerasan ini apa ada kaitannya dengan dugaan pemerasan yang 500 miliar? 500 M. Ya. Yang ketiga, bagaimana dokter meyakinkan kembali dan ada himbauan mungkin kepada owner brand lain yang diduga korban pemerasan juga sebelumnya oleh tersangka. Terus yang keempat, Kali yang lagu. Nanti lupa nih. Ulangi lagi. Satu ya. Oke. Ya. Yang pertama dulu. Oke. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Pemerasan ini bersindikat. Kami tetap melakukan dugaan bahwa inilah merupakan sindikat. Kenapa? Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini, direview, setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati, ini gue dipanggil sama Bepom, DPR dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya, tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain, seperti itu dia. Yang kedua, lalu untuk pemerasan ini apa ada kaitannya dengan dugaan pemerasan yang 500 M? Kalau yang 500 M saya tidak pernah dengar. Karena kan sindikatnya orangnya itu. Yang 500 M saya tidak dengar. Kalau yang 5 M saya pernah dengar. Yang mana ini? Iya, Yang 5 M ya? Nah, jadi kalau masalah bicara 5 M itu sudah masuk dalam materi pokok perkara ya. Kalau yang di dalam media sosial itu silakan kalian perkuatkan. Tetapi kami cuma sudah menyampaikan itu bahwa diminta 5 M kemudian dijadikan jadi 4 M seperti itu ya. Bukan saya yang menyampaikan, tapi Mas. Lagi? Terus Bang, ini kan Apa? Gantian? Jadi ngeborong. Bang, ini kan terkait kan ini kan hanya 2 tersangka ya Bang ya, bilangnya yang ditetapkan oleh Kabid Humas. Nah, kemarin kan pemeriksaan juga, Doktif juga dan Dr. O. Nah, ini kan diperiksa juga. Emang hanya MM dan IM aja kah yang melakukan pemerasan? Oke. Atau Doktif dan Dr. O juga melakukan juga? Baik. Ini masuk terus materi pokok perkara ini. Intinya teman-teman ini ngeri-ngeri semua ini misalnya. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, dugaan kami sindikat. Tapi Doktif mengaku bahwasannya tidak ada sindikat di dalam itu Bang. Dia tidak terlibat salah satunya. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri. Tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Seperti itu. Tapi selama proses punya Kemudian. RG sendiri gimana Bang setelah ditetapkan Nah, tersangka, mungkin lega kah atau memang sudah memprediksi bahwa Ya. akan dilakukan seperti itu? Sebenarnya Dokter Reja ini kan saya salut. Pertama kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya, ini salah satu public figure ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan dan mendengar ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AP terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar ya, tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras seperti itu. Dan satu lagi ya, ini mungkin kawan-kawan lupa ini ya, saya tadi diingatkan oleh klien kami ada beredar di media sosial disampaikan bahwa penyidik atau klien kami
membayar ya, main uang seperti itu ya. Saya sampaikan begini. Pertama, klien kami paham hukum acara. Ya, jadi coba kita lihat bahwa laporan ini dibuat tertanggal 3 Desember 2024. Ya. Kemudian digelar perkara, kami dapat SPDP dan SPDP tanggal 30 Desember. Nah, itu kurang lebih 1 bulan ya dari lidik naik ke dalam proses gelar perkara, dan Januari itu sidik. 1 bulan ya kawan-kawan, itu harus jadi perhatian kita semua. Jadi jangan kita menggiring-giring opini yang tidak benar. Artinya proses 2 bulan melakukan lidik itu sudah wajar secara hukum acara, dan kemudian dalam 1 bulan berjalan ini Januari ke Februari memanggil para pihak dalam proses tahapan sidik, dan itu sangat wajar ya. Tetapi kalau kemudian ada yang mengiring mengatakan bahwa penyidik itu menerima uang dan sebagainya, itu tidak benar ya, karena klien kami ini pada prinsip ya menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang ya, bukan kabur, bukan abskaliber ya. Jadi kalau kawan-kawan sering melihat banyak proses pidana dan sebagainya juga lama, mungkin bukti-buktinya kabur ya. Ini jelas terang benderang sehingga penyidik merasa yakin sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berada di hukum acara ya, seperti itu. Bang, dokter Reza sempat ada ngomong juga nggak, sempat dapat teror mungkin gitu? Oh iya dong, itu pasti, soal itu udah pasti ya, teror dan sebagainya. Tersangka juga kah atau pihak-pihak lain? Nanti penyidik mendalami ya. Yang pasti begini, satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa klien kami tidak pernah takut terhadap di reviewnya produknya, tidak pernah takut terhadap itu. Kenapa? Karena klien kami sudah memenuhi ketentuan notifikasi izin edar dan hal-hal yang diatur oleh BPOM. Yang jadi persoalan adalah ketika si oknum-oknum yang terlapor ini sering mereview produknya, kemudian menambahkan narasi bahasa bahwa inilah flexing, wajah abu-abu dan sebagainya, itu yang membuat dia terganggu secara mental. Kenapa? Dia kan punya anak. Ya, dia punya anak, mungkin anak-anak dia di sekolah, teman-teman dia mengatakan, mami lu itu enggak wajah abu-abu ya gitu. Itu terganggu seperti itu. Bukan terhadap produknya. Ya, saya ulangi sekali lagi, bukan terhadap produknya, tetapi terhadap gangguan perkataan-perkataan yang memburukan klien kami. Seperti itu. Bang, tapi bentuk teror yang diterima Mbak RD sendiri gimana, Bang? Yang pasti titik. Pokoknya ujung-ujungnya awas sansur gitu. Melalui apa? Atau pesan singkat atau gimana? Ya, pesan singkat juga ada seperti itu. Atau Ya. ada yang sampai datang ke rumah atau gimana? Kalau itu belum disampaikan kepada kami, tetapi ya seperti mirip seperti itu ada, tapi tidak jelas ya. Berarti menegaskan mendapat teror ya? Iya. Betul. Bang, berarti sebetulnya bukan karena di review itu, ya Bang, penegasan ya Bang, bukan karena review, tapi karena serangan secara Mental. personal dan mental. Ya. Oke, itulah yang pada akhirnya membuat Dr. Reza melakukan proses hukum seperti itu. Itu yang memicu pada akhirnya. Sebenarnya dia melakukan upaya hukum itu, dia merasa korban itu aja. Ya kan, dia sudah menyerahkan uang itu. Serangan personal itu Hah? puncaknya ya berarti ya? Ya 4 miliar yang disampaikan Kabid Humas. Oh, udah Sudah diterima. diserahkan. Ya, udah diterima. Kan saya bilang tadi udah terang benderang, bukan obskaliber. Bentuk transfernya kemudian diserahkan secara langsung, cash dan sebagainya, itu jelas itu. Jadi jangan dibilang ini penyidik ini dibayar, enggak, ini jelas nih. Ini transfer. Ini CCTV, ini serahin. Jadi apa lagi masalahnya? Bang, tapi kata pihak sana dicicil dan infonya juga katanya namanya dikasih, siapa sih yang nggak mau? Nah kalau misalnya 4 miliar yang dikasih, siapa yang ikhlas? Gila. Kalian mau nggak ngasih ikhlas sama orang 4 miliar? Kalau nggak diancam, gila itu pengiringan opininya. Nah yang lain? Bang, ini kan baru ditetapkan jadi tersangka ya, terus Iya. tapi belum ditahan gitu. Ini harapannya ditahan kan atau seperti apa? Baik. Nah, keren tuh. Ya harapan kami sebagai penasihat hukum, sebagaimana yang kami sampaikan surat kami kemarin ya terhadap penyidik dalam hal ini Kapolda Metro Jaya, kami berharap bahwa dengan terpenuhinya unsur pasal 21 KUHP, ya dia ancamannya 5 tahun nih. Kemudian dia sudah melakukan pidana-pidana lain dan ya kalau nggak salah kemarin ya si inisial NM ini mau keluar negeri. Nah ya jadi alasannya nggak tahu gitu. Nah ini harus saya harap penyidik harus bertindak dengan segera untuk melakukan penahanan terhadap inisial NM. Seperti itu dia. Yang lain?
Bang, tapi pada saat itu apa sih Bang alasannya RG sendiri kok itu kan uang besar Bang, dia sudah dikeluarkan Bang, artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apabila dipublish lebih luas lagi atau seperti apa Bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut terhadap produk yang direview. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silahkan laporin. Yang dia takutin itu adalah persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu yang dia takut. Mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Ya mohon maaf ya, para netizen di Indonesia kan dengar sedikit udah ngomongnya banyak gitu. Nah itu dia termental seperti itu, bukan gara-gara produknya, seperti itu. Bang, tapi kan masih punya kesempatan untuk membela diri, artinya klarifikasi ketika diserang, artinya dengan tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya dan keluarga, artinya kan masih punya kesempatan untuk berkata bahwa yang disampaikan tidak benar. Kenapa justru mengambil jalan pintas memberi uang itu? Kalian pernah dengar nggak ada itu konten itu? Saya punya pasukan udara 125.000. Kalau kalian bela diri satu orang yang nyerang 120.000, tenggelam nggak? Nah itu dia. Ya jadi dengan persoalan seperti itulah kemudian ya udahlah, kan gua masih punya usaha seperti itu. Jadi berharap agar ini sudah selesai, ya. Tetapi setelah dia melakukan apa yang diinginkan oleh terlapor ini terus dilakukan upaya-upaya pemerasan lain gitu. Ya, sehingga kenapa tadi kenapa kemudian ada terlibat Dr. O, dokter dan sebagainya, itu lanjutannya. Ya, lanjutannya seperti itu dia. Tapi katanya dokter RG sendiri yang nyari-nyari tahu info soal MM sampai ke Dr. O nanyain kontak juga. Nah, itu kan udah masuk materi pokok perkara. Ya itu silakan mereka giring opini seperti itu. Yang pasti kita kalau misalkan punya duit 4M nggak nyari orang menyerahin 4M itu nggak masuk akal lah. Itu nggak logika itu. Seperti itu, ya. Bang, 4M itu sama permintaan NM atau emang RG-nya sendiri yang mengasih dengan nominal segitu? Sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan takaran-takaran yang luar biasa. Seperti itu. Lagi? Bang, aliran dana yang cash itu memang benar ya Bang dari Mail duluan ya Bang? Kalau cashnya ya IM ya. Saya nggak mau nyebutin nama lengkap ini. Saya di Batis Munang. Terus setelah itu ditransfer ke MM. Udah masuk sini. Yang pasti sampai ke tangan dia selesai. Dengan bagaimana caranya, nanya apa, udah. Usah kita masuk ke situ. Ya sampai ke tangan dia. Sini saya LNM. Bertahap atau? Ya udah langsung itu, udah. Perihal yang cicil Bang, uangnya nggak langsung 4M katanya. Ya itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID, nah, gitu kan. Kalau bagaimana penyampai ke tangan inisial NM TID, dah. Ya. Oke. Lagi?